Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas akuntansi 19E yang beranggotakan 4 orang. Sebagai pemateri pertama dari materi kami yaitu Saudari Nur Asisa dengan NIM 105731117519 dan pemateri kedua saya sendiri yaitu Dian Fahrani Wulansari M dengan NIM 105731117819 dan pemateri ketiga yaitu Saudari Husnul Hairia dengan NIM 105731118719 dan pemateri keempat yaitu Saudari Aulia Nurul Huda dengan NIM 105731117319. Terima kasih kepada Ibu Nurul Fuada, SST MSI, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, yang telah memberikan kami tugas ataupun hal yang harus kami jelaskan, dan materi yang kami dapatkan yaitu isu kepemilikan konsolidasi. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama. Sebelum masuk ke materi pertama, di sini saya akan membacakan dulu materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu saham preferen anak perusahaan yang beredar, kedua perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan, ketiga struktur kepemilikan kompleks, dan keempat yaitu dividen saham anak perusahaan. Pertama yaitu saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis sekuritas biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dalam fitur-fitur yang berbeda. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa, dalam hal ini dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Kemudian dalam pembahasan saham preferen anak perusahaan yang beredar terdapat 3 pembahasan. Yang pertama itu konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Kemudian yang kedua yaitu saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Terkadang, induk perusahaan juga memiliki saham preferen anak perusahaan, selain dari investasinya pada saham biasa anak perusahaan. Karena saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan berbeda di dalam entitas konsolidasi, maka saham preferen tersebut harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kemudian yang ketiga yaitu saham preferen anak perusahaan dengan provisi khusus. Dalam praktik banyak ditemukan fitur-fitur yang berbeda dari saham preferen. Sebagai contoh, sebagian besar saham preferen adalah kumulatif, sebagian lagi partisipasi dan banyak yang dapat ditarik bukan seharga nilai nominalnya. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Kepemilikan induk perusahaan dianggap selalu tetap antar waktu, tetapi dalam kenyataannya, tingkat kepemilikan sering berubah-ubah. Perubahan dalam tingkat kepemilikan dapat diakibatkan oleh tindakan induk perusahaan atau anak perusahaan. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui perusahaan yang tidak berafiliasi. Sekian dari saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Di sini terdapat 6 perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Yang pertama, pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi.
Induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Ketika sudah tercapai, seluruh investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal ketika pengendalian tercapai dan kemudian proses konsolidasi. Yang kedua yaitu penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat perusahaan menjual sebagian atau seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dan dicatat dalam pembukuan penjual. Pertanyaan yang akan timbul jika saham yang dijual tersebut adalah saham anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut masih tetap memenuhi syarat untuk dikonsolidasi pada saat induk perusahaan menjual sebagian anak perusahaan tetapi masih memiliki hak kendali. Persoalannya adalah apakah keuntungan atau kerugian dari penjualan saham tersebut akan dicatat ke dalam laporan laba rugi konsolidasian atau dieliminasi dalam konsolidasi. Yang ketiga yaitu penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak di luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapat tambahan dana. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar sehingga akan mengurangi persentase kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Yang keempat yaitu penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Penjualan saham tambahan langsung dari anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruhnya ke induk perusahaan akan meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Jika penjualan terjadi, maka harga sama dengan nilai buku saham yang ada. Peningkatan dalam akun investasi induk perusahaan sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Nilai buku bersih yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali tidak mengalami perubahan. Dan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, ayat jurnal eliminasi dan normal didasarkan pada persentase kepemilikan induk perusahaan yang baru. Dan yang kelima yaitu pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Kadang kala anak perusahaan non-pengendali. Pemegang saham non-pengendali sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Dan yang keenam, yang materi terakhir yaitu pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengurangi jumlah saham beredarnya dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham non-pengendali. Dalam praktiknya, pembelian saham dari induk perusahaan jarang terjadi. Induk perusahaan biasanya mengurangi kepemilikannya di anak perusahaan dengan menjual sebagian kepemilikannya ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya persilakan kepada teman kelompok saya yang selanjutnya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur kepemilikan kompleks. Dapat dilihat pada gambar menunjukkan 3 struktur kepemilikan yang berbeda. Struktur kepemilikan langsung direct ownership yang dibahas pada bab sebelumnya ditampilkan pada gambar A. Induk perusahaan mempunyai kepemilikan pengendalian pada setiap anak perusahaan. Dalam kasus kepemilikan bertingkat atau multi-level ownership yang ditampilkan pada gambar bagian B, induk perusahaan hanya mempunyai pengendalian tidak langsung atau indirect control atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dalam situasi ini sama dengan digunakan dalam situasi kepemilikan sederhana, tetapi harus hati-hati dalam menyusun urutan penyusunan data. Dilihat pada gambar C mencerminkan kepemilikan timbal balik. Dalam kepemilikan timbal balik, induk perusahaan memiliki kepentingan pengendali saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki kepentingan dan pengendali saham biasa induk perusahaan. Jika kepemilikan timbal balik tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka sebagian dari jumlah yang dilaporkan akan dinyatakan terlalu tinggi. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan dan pengendalian bertingkat.
Dalam banyak kasus, perusahaan mendirikan tingkatan perusahaan yang bertingkat untuk menjalankan operasi yang terdiverifikasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satu di antaranya adalah perusahaan retail. Anak perusahaan retail tersebut pada akhirnya dapat memiliki anak perusahaan keuangan, anak perusahaan real estate, anak perusahaan asuransi, dan mungkin beberapa anak perusahaan lainnya. Hal ini berarti pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian tersebut termasuk perusahaan-perusahaan di mana induk perusahaan hanya memiliki investasi tidak langsung bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan di mana induk perusahaan yang memiliki kepemilikan langsung. Baiklah, sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, langsung saja materi selanjutnya yaitu tentang dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa, kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan non-pengendali tetap tidak berubah. Nilai tercatat investasi pada pembukuan induk perusahaan juga tidak terpengaruh oleh dividen saham. Di lain pihak, akun ekuitas pemegang saham dari anak perusahaan mengalami perubahan, walaupun total ekuitas pemegang saham tidak berubah. Dividen saham mencerminkan kapitalisasi permanen dari saldo laba, sehingga saldo laba menjadi berkurang dan saham biasa, dan mungkin juga tambahan modal di setor bertambah. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal di setor jika ada. Pengumuman saham dividen tidak muncul dalam laporan saldo laba konsolidasi karena hanya dividen induk perusahaan yang dianggap sebagai dividen entitas konsolidasi. Di tahun-tahun berikutnya, saldo akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan dieliminasi dengan cara yang biasa. Di sini kita harus selalu memperhatikan bahwa dividen saham tidak mengubah total ekuitas pemegang saham. Yang terjadi hanya perubahan dalam saldo masing-masing akun di dalam ekuitas pemegang saham. Oleh karena itu, saldo penuh dari semua akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan harus dieliminasi dalam konsolidasi, sebagaimana prosedur yang biasa, walaupun telah terjadi pergeseran jumlah dari satu akun ke akun yang lain. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang isu pemilikan konsolidasi dari kelompok kami. Selanjutnya, contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Itulah pemaparan tadi materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Yang pertama yaitu PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2020 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar saham biasa PT Anak yang dimiliki oleh pemegang saham non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 60 juta. Kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2021 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Kemudian yang ketiga, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2021 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2021, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta dijual pada nilai nominalnya, dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Dividen preferen reguler sebesar 12 juta dibayar di tahun 2021. Untuk jawabannya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan contoh soal. Pada alokasi laba bersih PT Anak, di situ terdapat laba bersih PT Anak 2021 sebesar 50 juta didapatkan dari ilustrasi ketiga.
PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta. Kemudian dikurangi dengan dividen saham preferen sebesar 12 juta yang mana didapatkan dari hasil 100 juta. 100 juta ini didapatkan dari soal pada asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta. Nah, dikali dengan 0,12 atau 12%. Mendapatkan hasil 12 juta. Kemudian, untuk laba anak yang menjadi kepemilikan pemegang saham biasa, mendapatkan hasil 38 juta dari laba bersih PT Anak 2021 sebesar 50 juta, dikurang dengan dividen saham preferen 12 juta. Kemudian, bagian proporsional PT Induk sebesar 80% atau 0,80 didapatkan dari soal, yaitu PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak. Kemudian laba PT Induk dari PT Anak sebesar 30.400.000. 30.400.000 ini didapatkan dari hasil 38 juta dikalikan dengan 80% atau 0,80. Selanjutnya yaitu laba yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali untuk tahun 2021. Untuk dividen preferen PT Anak mendapatkan hasil 12 juta didapatkan dari alokasi laba bersih PT Anak yang sebelumnya. Kemudian, pada laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non-pengendali PT Anak sebesar 7.600.000. 7.600.000 ini didapatkan dari 38 juta dikali 20%. 38 jutanya ini didapatkan dari laba anak yang menjadi kepemilikan pemegang saham biasa, dan 20%-nya itu didapatkan dari sebelumnya PT Induk membeli 80%, nah sisanya itu 20%. Maka dari itu dikalikan dengan 20%. Kemudian pendapatan kepentingan pengendali sebesar 19.600.000 didapatkan dari dividen preferen PT Anak 12 juta ditambah dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non pengendali PT Anak sebesar 7.600.000. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu alokasi laba bersih konsolidasi. Yang pertama yaitu laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta didapat dari ilustrasi kedua. Selanjutnya yaitu laba bersih PT Anak sebesar 50 juta didapatkan dari ilustrasi ketiga. Laba bersih konsolidasian sebesar 190 juta didapat dari hasil jumlah laba operasi terpisah PT Induk ditambah dengan laba bersih PT Anak. Laba untuk kepentingan non pengendali sebesar 19.600.000. Laba yang diberikan ke pemilik entitas induk yaitu sebesar 140.400.000 didapat dari hasil 190 juta dikurangi dengan 19.600.000.
Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Eliminasi pertama yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 30.400.000 didapat dari laba PT Induk dari PT Anak. Dan selanjutnya dividen diumumkan saham biasa sebesar 24 juta didapat dari 30 juta dikali dengan 80%. 30 juta itu didapat dari ilustrasi ketiga dan 80%-nya didapat dari ilustrasi pertama. Dan selanjutnya yaitu investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 6.400.000 didapat dari 30.400.000 dikurangi dengan 24 juta. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, eliminasi yang kedua yaitu mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali. Pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 19.600.000 didapatkan dari pendapatan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya yaitu dividen diumumkan saham preferen didapatkan dari PT Induk, didapatkan dari dividen preferen reguler sebesar 12 juta dibayar di tahun 20X1. Selanjutnya yaitu dividen diumumkan saham biasa didapatkan dari 30 juta dikali 20%. 30 juta didapatkan dari ilustrasi yang ketiga. Sedangkan 20% didapatkan dari karena PT Induk membeli 80%, jadi sisanya 20%. Kemudian kepentingan non-pengendali didapatkan dari pendapatan untuk kepentingan non-pengendali dikurangkan dengan dividen diumumkan saham preferen, kemudian dikurangkan dengan dividen diumumkan saham biasa. Eliminasi yang ketiga yaitu mengeliminasi investasi saham biasa awal. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta. Kemudian saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Kemudian investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta didapatkan dari ilustrasi pertama. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali didapatkan dari saham biasa PT Anak 200 juta dijumlahkan dengan saldo laba 1 Januari 100 juta dikurangkan dengan investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta. Jadi kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta. Selanjutnya eliminasi yang keempat yaitu mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Saham preferen PT Anak sebesar 100 juta. Pada kepentingan non-pengendali sebesar 100 juta. Baiklah, selanjutnya kertas kerja konsolidasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita melangkah ke kertas kerja konsolidasian. Pertama, kita masukkan jurnal eliminasi pertama ke dalam kertas kerja konsolidasian.
yaitu pendapatan dari anak perusahaan sisi debit sebesar 30.400.000. Kemudian dividen diumumkan saham biasa 24 juta di sisi kredit. Selanjutnya investasi pada saham biasa PT Anak 6.400.000 di sisi kredit. Kemudian jurnal eliminasi kedua, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali 19.600.000 di debit. Kemudian dividen diumumkan saham preferen 12 juta di sisi kredit. Kemudian dividen diumumkan saham biasa 6 juta di sisi kredit. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali 1.600.000 di sisi kredit. Kemudian jurnal eliminasi ketiga. Yang pertama, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta di debit. Kemudian yang kedua, saldo laba 1 Januari 100 juta di sisi debit. Kemudian ketiga, investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta di sisi kredit. Kemudian kepentingan non-pengendali 60 juta di kredit. Selanjutnya jurnal eliminasi keempat. Yang pertama saham preferen PT Anak sebesar 100 juta. Kemudian kepentingan non-pengendali 100 juta. Di sisi kredit. Sebelum melangkah ke kertas konsolidasi, kita pertama menghitung dulu laba bersih untuk kepentingan laba bersih dicatat ke depan. Di sebelah sini, senilai 50 juta di mana didapatkan dari perhitungan 30.400.000 ditambah 19.600.000. Untuk sisi kredit 0. Kemudian laba bersih dari atas sebesar 50 juta diambil dari laba bersih dicatat ke depan. Untuk sisi kredit sebesar 0. Kemudian saldo laba 31 Desember dicatat ke depan sebesar 150 juta didapat dari
100 juta ditambah 50 juta. Untuk sisi kredit sebesar 42 juta didapat dari 12 juta ditambah 24 juta ditambah 6 juta. Kemudian ada saldo laba dari atas di sisi debit sebesar 150 juta. Didapat dari saldo laba 31 Desember dicatat ke depan. Kemudian untuk sisi kreditnya sebesar 42 juta. Didapat dari saldo laba 31 Desember dicatat ke depan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke konsolidasinya. Yang pertama, akun penjualan. Di sini akun penjualan sebesar 600 juta didapat dari akun penjualan PT Induk sebesar 400 juta ditambah PT Anak sebesar 200 juta. Kemudian pendapatan dari anak perusahaan sebesar 0 rupiah karena didapat dari 30 juta dikurang 30 juta 400 di debit. Untuk jumlah kredit sebesar 600 juta didapat dari konsolidasi penjualan ditambah pendapatan dari anak perusahaan. Selanjutnya, beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan sebesar 285 juta. Didapat dari 170 beban pokok penjualan PT Induk ditambah PT Anak 115 juta. Kemudian penyusutan dan amortisasi didapat dari penyusutan dan amortisasi PT Induk sebesar 50 juta ditambah 20 juta PT Anak. Kemudian selanjutnya yaitu beban lain. Cara hitungnya yaitu 40 juta ditambah 15 juta sehingga menghasilkan 55 juta. Nah, jumlah sisi debitnya yaitu sebesar 260 juta ditambah 150 juta sehingga menghasilkan 410 juta. Nah, di sini menghasilkan 190 juta dari perhitungan 600 juta dikurang 140 juta. 410 juta. Sehingga 190 juta. Selanjutnya menghitung pendapatan untuk kepentingan non-pengendali sebesar 19 juta 600. Nah, laba bersih yang dicatat ke depan sebesar 170 juta. Didapat dari 190 juta dikurang 19 juta 600. Kemudian saldo laba 1 Januari. Saldo laba 1 Januari sebesar 300 juta. Didapat dari saldo laba 1 Januari PT Induk 300 juta ditambah PT Anak 100 juta, kemudian dikurang sisi debit 100 juta. Selanjutnya laba bersih dari atas. Laba bersih dari atas itu sebesar 170 juta 400. Didapat dari laba bersih yang dicatat ke depan. Sehingga totalnya di sini menghasilkan 470 juta 400. Didapatkan dari 300 ditambah 170 juta 400. Selanjutnya kita melangkah ke dividen diumumkan. Di pertama, menghitung dividen diumumkan saham preferen, di mana hasilnya itu 0 didapat dari 12 juta dikurang 12 juta. Selanjutnya, saham biasa, dividen diumumkan saham biasa, didapat 60 juta. Dari perhitungan 60 juta
ditambah 30 juta dikurang 24 juta dikurang 6 juta. Sehingga menghasilkan 60 juta. Kemudian saldo laba 31 Desember dicatat ke depan sebesar 410 400. Didapat dari 470 juta 400 dikurang 60. Selanjutnya kita menghitung nilai kas. Perhitungan kas yaitu kas PT Induk sebesar 264 juta ditambah dengan 163 juta, sehingga menghasilkan 427 juta. Selanjutnya piutang usaha sebesar 75 juta ditambah 50 juta, menghasilkan 125 juta. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan didapatkan dari persediaan PT Anak sebesar PT Induk 100 juta ditambah 75 juta PT Anak. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah didapatkan dari 175 juta ditambah 40 juta. Kemudian bangunan dan peralatan didapatkan dari 80 juta ditambah 600 juta, sehingga menghasilkan 1.400.000.000. Untuk investasi pada saham PT Anak dihasilkan 0 karena investasi pada saham PT Anak di bagian PT Induk sebesar 246 juta 400 dikurang dengan 6 juta 400 dikurang 240 juta, sehingga menghasilkan 0. Kemudian kita jumlahkan sisi debitnya. Sisi debitnya mendapatkan 2.342 juta. Perhitungannya yaitu kita jumlahkan semua akun kas sampai dengan investasi pada saham PT Anak. Sehingga menghasilkan 2.342 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan sebesar 470 juta didapat dari 250 juta ditambah 220 juta. Selanjutnya utang usaha sebesar 100 juta ditambah 100 juta, menghasilkan 200 juta. Kemudian utang obligasi 400 juta ditambah dengan 200 juta. Hasilnya yaitu 600 juta. Untuk saham preferen dihasilkan 0 karena saham preferen PT Anak sebesar 100 juta kita kurang dengan sisi debit sebesar 100 juta. Kemudian saham biasanya sebesar 500 juta didapat dari 500 juta PT Anak, PT Induk ditambah 200 juta dikurang dengan 200 juta. Nilainya 500 juta. Kemudian saldo laba dari atas. Saldo labanya dari atas yaitu sebesar 410 juta 400. Didapat dari saldo laba 31 Desember yang dicatat ke depan. Kemudian kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali yang didapat yaitu 161.600.000. Perhitungannya yaitu 1.600.000 ditambah 60 juta ditambah dengan 100 juta. Nah, untuk sisi kredit nilainya sebesar 2.342 juta. Perhitungannya dari akumulasi penyusutan dijumlahkan sampai dengan kepentingan non-pengendali. Nah, inilah hasil akhir dari konsolidasi PT Anak, PT Induk, dan PT Anak. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya.
Baiklah, selanjutnya kita akan melangkah ke contoh soal kelompok 7. Yang materinya perubahan kepemilikan induk perusahaan. Pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 20X0, PT Geprek memiliki saham biasa sebesar 200 juta selama 20X0, 20X1, dan 20X2. PT Geprek melaporkan informasi berikut, yaitu pada periode 20X0, laba bersih senilai 40 juta, dividen senilai Rp0, sedangkan nilai buku akhir sebesar 300 juta. Pada periode 20X1, laba bersih senilai 50 juta, dividen senilai 30 juta, dan nilai buku akhir senilai 320 juta. Pada periode 20X2, laba bersih senilai 75 juta, dividen senilai 40 juta, dan nilai buku akhir senilai 355 juta. PT Indo membeli 80% kepemilikan di PT Geprek dalam beberapa pembelian sebagai berikut, yaitu yang pertama pembelian pada tanggal 1 Januari 20X0. Persentase kepemilikan yang dibeli yaitu 20%, biaya perolehan senilai 56 juta dan nilai buku senilai 50 juta, diferensial senilai 4 juta. Pembelian pada tanggal selanjutnya yaitu 31 Desember 20X0. Persentase kepemilikan yang dibeli yaitu 10%, biaya perolehan senilai 35 juta, dan nilai buku senilai 30 juta, diferensial senilai 5 juta. Pembelian pada tanggal selanjutnya yaitu 1 Januari 20X1. Persentase kepemilikan yang dibeli yaitu 50%, biaya perolehan senilai 185 juta, nilai buku senilai 160 juta, dan diferensial senilai 25 juta. Total persentase kepemilikan yang dibeli yaitu 80%. Total biaya perolehan dari keseluruhan yaitu 276 juta, total nilai buku yaitu 240 juta, 42 juta, dan diferensial senilai 34 juta. Baiklah, untuk penyelesaian soalnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari contoh soal kedua. Nah, semua selisih terkait dengan tanah yang dimiliki oleh PT Anak, perhatikan bahwa PT Induk tidak memperoleh pengendalian atas PT Anak sampai tanggal 1 Januari 20X2. Akun investasi dalam pembukuan PT Indo atas jumlah-jumlah berikut. Yang pertama, tahun 20X0, pembelian saham 1 Januari sebesar 56 juta. 56 juta didapat dari biaya perolehan pada tanggal 1 Januari 20X0. Selanjutnya, laba metode ekuitas sebesar 8 juta. 8 juta didapat dari 40 juta. Laba bersih 40 juta pada tahun 20X0 dikali 20%. 20% didapatkan dari persentase pada tanggal 1 Januari 20X0. Kemudian selanjutnya pembelian saham 31 Desember sebesar 35 juta. 35 juta didapatkan dari biaya perolehan pada tanggal 31 Desember 20X0. Kemudian saldo akun investasi sebesar 99 juta didapatkan dari jumlah pembelian saham 1 Januari ditambah laba metode ekuitas ditambah pembelian saham 31 Desember. Nah, selanjutnya untuk tahun 20X1. Laba metode ekuitas sebesar 15 juta didapat dari 50 juta dikali 30%. Nah, 50 juta didapatkan dari laba bersih tahun 20X1. Kemudian yang 30%-nya didapat dari
Persentase 1 Januari 20x0 20% ditambah persentase 31 Desember 20x0 10% sehingga menghasilkan 30%. Kemudian penerimaan dividen sebesar 9 juta didapat dari 30 juta dikali 30% atau 0,3. 30 juta didapatkan dari dividen pada tahun 20x1. Selanjutnya saldo akun investasi 31 Desember dengan nilai 105 juta. Didapat dari 99 juta ditambah 15 juta dikurang 9 juta. Selanjutnya kita melangkah ke tahun 20x2. Pembelian saham 1 Januari sebesar 185 juta didapat dari biaya perolehan 1 Januari 20x1. Kemudian laba metode ekuitas sebesar 60 juta didapat dari 75 juta dikali 80%. 75 juta didapat dari laba bersih pada tahun 20x2. Kemudian 80%-nya didapat dari persentase pada tanggal 1 Januari 20x0 20% ditambah 31 Desember 20x0 10% ditambah 1 Januari 20x1 50% sehingga mendapatkan persentase 80%. Kemudian penerimaan dividen sebesar 32 juta. 32 juta didapatkan dari 40 juta dikali 80%. 40 juta didapatkan dari dividen pada tahun 20x2 dikali 80%. Kemudian saldo akun investasi 31 Desember sebesar 318 juta. Didapatkan dari saldo akun investasi 31 Desember 20x1 ditambah pembelian saham 1 Januari, kemudian ditambah dengan laba metode ekuitas, kemudian dikurang dengan penerimaan dividen. Cukup sekian dari saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, langsung saja materi yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi tahun 20x2. Pada jurnal eliminasi yang pertama yang dimana kita mengeliminasi laba dari PT anak yang diakui oleh PT induk selama 20x2. Pada jurnal pendapatan dari anak perusahaan didapatkan hasil 60 juta dari laba metode ekuitas pada tahun 20x2. Kemudian dividen diumumkan sebesar 32 juta didapatkan dari penerimaan dividen pada tahun 20x2. Kemudian investasi pada saham PT anak sebesar 28 juta rupiah didapatkan dari pendapatan dari anak perusahaan 60 juta dikurang dengan dividen diumumkan sebesar 32 juta mendapatkan hasil 28 juta. Eliminasi yang kedua yaitu membebankan laba ke pemegang kepentingan non-pengendali dan mengeliminasikan bagian dividen PT anak berdasarkan kepentingan non-pengendali 20% yang dimiliki selama 20x2. Dalam pendapatan untuk kepentingan non-pengendali senilai 15 juta yang dimana didapatkan dari laba bersih 75 juta pada periode 20x2 kemudian dikalikan dengan 0,20
mendapatkan hasil 15 juta. Kemudian dividen diumumkan senilai 8 juta, didapatkan hasil dari dividen pada periode 20x2 senilai 40 juta dikali dengan 0,20. Kemudian kepentingan non-pengendali senilai 7 juta didapatkan dari hasil pendapatan untuk kepentingan non-pengendali 15 juta dikurang dengan dividen diumumkan 8 juta. Baiklah, itulah penjelasan jurnal eliminasi yang dapat saya jelaskan. Saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, contoh soal yang selanjutnya yaitu mengenai dividen saham anak perusahaan. Sebagai ilustrasi untuk perlakuan dividen saham anak perusahaan, asumsikan bahwa dalam contoh PT Induk dan PT Anak mengumumkan 25% dividen saham untuk tahun 20X1 atas saham biasa senilai 200 juta dan memutuskan untuk mengapitalisasi nilai nominal dari saham tersebut. PT Anak mencatat dividen saham tersebut dengan ayat jurnal, yaitu dividen saham diumumkan senilai 50 juta, didapatkan dari 200 juta dikali 25%. 200 juta didapatkan dari ilustrasi pada soal, sedangkan 25% didapatkan dari ilustrasi dari soal, yaitu PT Induk dan PT Anak mengumumkan 25% dividen saham pada saham biasa sebesar 50 juta. Baiklah, untuk jurnal eliminasi akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu jurnal eliminasi. Eliminasi pertama yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta. Didapat dari soal. Saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta. Kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta didapat dari hasil saham biasa PT Anak dijumlahkan dengan saldo laba 1 Januari dikurangi dengan investasi pada saham PT Anak. Untuk eliminasi kedua yaitu saham biasa PT Anak sebesar 250 juta didapat dari saham biasa PT Anak ditambah dengan 50 juta didapat dari jurnal PT Anak saat mencatat dividen. Saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta. Kepentingan non-pengendali sebesar 60 juta. Dividen saham diumumkan sebesar 50 juta, didapat dari hasil 200 juta dikali dengan 25%. 25% didapat dari soal. Sekian dari saya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian dari kelompok kami terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.